What's up guys? Gue Justin Irene. Happy Sunday. Bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Bagaimana dalam minggu ini buat kalian? Ya seperti yang kalian tahu lah, minggu lalu kemarin ini, selama 2 minggu ini, wah bener-bener lagi deg-degan, ya kan? Karena seperti yang kalian tahu, Laseme ada beberapa dari keluarga Laseme yang kena COVID, benar. Jadi Laseme juga harus isoman. Laseme sendiri negatif, tapi Laseme juga nggak berharap dapat positif ya. Dan pada saat minggu lalu, akhirnya hari Selasa, dites semua antigen yang mereka yang positif, ternyata puji Tuhan mereka negatif. Dan akhirnya Laseme juga PCR dan Laseme juga negatif. Jadi terima kasih untuk teman-teman untuk doanya semua. Tapi di lain itu juga ada yang orang bilang, wah hebat juga ya kamu ya. Laseme mikir-mikir, bukan karena Laseme yang hebat, tetapi itu semua karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan untuk Laseme. Dan dia bilang, Lase bisa bilang bersyukur karena Lase tidak kena. Tapi kalau Lase kena gimana? Lase waktu saudara Lase ada yang kena, bahkan mamanya Lase juga kena, Lase sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, ya biar apa saja, tergantung apa yang kau mau. Kalau memang kau mengizinkan saya kena, itu memang karena kehendakmu. Kalau tidak, ya tidak apa-apa juga, gitu kan, bersyukur ya. Jadi Laseme melihat bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Di masa-masa kita senang, di masa-masa kita sedih. Mari kita pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Dia sudah berikan selama 1 minggu ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, sekali lagi terima kasih atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih-Mu, selalu baru setiap pagi. Itu sesuatu yang kami mau Tuhan untuk terus bersyukur Tuhan. Kadang kami sebagai manusia, kami pada saat melihat hal yang jelek, gampang sekali kami untuk menggerutu atau gampang sekali kami untuk mengeluh. Tapi biarlah kami bisa terus Tuhan untuk bersyukur kepada Engkau, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, selain itu juga kami bisa melihat bagaimana kebaikan-Mu Tuhan dalam memaafkan kami juga Tuhan. Bagaimana Engkau adalah Allah yang maha pengampun. Engkau mau mengampuni segala apa yang telah kami lakukan Tuhan. Tuhan, dalam minggu ini kami yakin Tuhan kami pasti ada melakukan hal yang mengecewakan Engkau, atau bahkan mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk kami kembali kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak bosan-bosannya Tuhan untuk mengampuni kami Tuhan. Biarlah kami bisa melihat itu sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami sendiri juga mau melakukan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Lase punya satu kuis. Pasti ada beberapa dari kalian mungkin sudah tahu jawabannya. Ya, apa yang ada selalu di depan kita, tetapi kita tidak bisa melihat? Nah, kalian boleh tulis jawaban kalian di chat, atau kalian ada yang di nonton YouTube, kalian boleh taruh di kolom di bawah. Langsung yakin kalian sudah tahu jawabannya ya. Apa yang ada di depan kita, tetapi kita tidak bisa melihat? Apa itu? Ya, benar. Masa depan kita. Tidak ada yang tahu ke depan bagaimana masa depan kita. Tapi kita tahu, ada yang tahu tentang masa depan kita. Siapa? Benar. Tuhan kita. Dia yang memegang masa depan kita. Dia yang menetapkan langkah-langkah kita. Asal kita mau taat dan percaya kepada Tuhan. Pada saat kita bilang mau, kita mau sesuai dengan jalan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita bilang bahwa Tuhan sendiri yang menetapkan masa depanku. Tuhan sendiri yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Mari kita katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti tadi lagu yang kami barusan nyanyikan Tuhan, bahwa Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah kami. Engkau sendiri yang akan menuntun kami, dan Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Tuhan, pada saat kami melangkah, biarlah firman-Mu saja Tuhan yang menjadi pedoman, yang menjadi guidance untuk kami. Apakah kami harus maju terus? Apakah kami harus ke kanan? Apakah kami harus ke kiri? Atau mungkin kami harus berputar balik? Biarlah firman-Mu saja Tuhan yang membantu kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami sebagai manusia, kami tidak mampu melakukan sendiri. Kami perlu suatu petunjuk, yaitu firman-Mu Tuhan,
yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja Tuhan yang membuat kami bisa mengerti apa yang Engkau mau. Berikan kami pengertian daripada-Mu saja Tuhan untuk kami melangkah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, kalian lihat Lausu punya apa ini? Ya, hadiah. Benar. Nah, mungkin kalian bertanya, ngapain Lausu bawa hadiah? Nah, Lausu tuh menanya kalian. Kalian kan mungkin ada beberapa dari kalian sekarang barusan dapat rapot minggu lalu atau minggu sebelumnya sudah dapat rapot. Nah, sebelum kalian dapat rapot, mungkin papa mama kalian pernah bilang ke kalian, kalian kalau misalnya rapot kalian ada remedi, kalian nanti dikasih hadiah sama papa mama. Wah, kalian kalau dikasih janji kayak gitu kan pasti senang banget. Oh iya, Lausu, yes gitu. Pasti kalian berusaha belajar mati-matian dan segala. Apalagi hadiahnya apa yang kamu mau. Wah, tambah senang lagi ya kan. Nah, pada saat itu selesai kemarin kalian dapat rapot. Terus kalian lihat, kok kelihatannya kalian tunggu sehari, papa mama ini kok nggak ada respon apa-apa ya. Padahal aku sudah dapat hasilnya. Aku nggak ada remedi. Senang kan kalian? Wah, yes, aku udah kira dapat sesuatu gitu kan. Ternyata tapi papa mama nggak ada respon. Kalian tunggu-tunggu, kok nggak ada apa-apa ya? Kok nggak ada tanda-tanda ya? Mama yang nggak bilang apa-apa, papa yang nggak bilang apa-apa, tapi juga nggak ada tanda mau ngasih. Terus kalian berasa apa? Kesel. Ini bahasa PPHP ini, jangan-jangan papa mama ini, ya kan? Atau jangan-jangan ini aku cuman omdo doang nih supaya aku belajar. Wah, kalian tentu berasa, aduh gimana nih, kesel sama ini. Langsung kalian ngomel-ngomel pasti ya. Pasti kalian juga, pasti di deket mama juga gitu kan. Ternyata papa mama kalian dengar. Terus papa mama bilang gini, jangan khawatir, papa mama nggak akan lupa. Papa mama masih ingat janji papa mama. Nah, kalian waktu dengar kayak gitu kan rasanya, wah lega juga ya. Tadi sudah dijanjiin, terus lalu ternyata sekarang berasa ini, terus ada janji lagi. Wah, kalian seneng juga gitu kan. Nah, teman-teman, itu juga terjadi pada bangsa Israel, pada seri kita. Ingat gak seri kita? Di Exodus. Benar, ini adalah kisah tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan mereka juga mengalami apa yang tadi Lausu ceritakan. Nah, kita ingat lagi kembali ya, minggu lalu kita belajar bagaimana Musa menerima panggilannya atau tugasnya dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan hari ini mari kita lanjutkan perjalanannya, di mana akhirnya Musa bertemu kembali dengan bangsa Israel. Reuni ya, dia kembali ke Mesir. Nah, kita baca dulu ya. Kalau kita lihat minggu lalu, bagaimana Musa itu waktu itu kan dipanggil Tuhan. Tapi pada saat dia dipanggil bagaimana? Dia ngeyel ya. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa ini. Tuhan ini kayak gini, aku kayak gini. Kasih A, B, C gitu, semuanya gitu. Tapi terus akhirnya Tuhan bilang, Tuhan jawab semua keraguannya dia. Bahkan tuh juga Musa dikasih tanda sama Tuhan. Ya kan? Pada akhirnya Musa gak bisa ngapa-ngapain. Musa akhirnya harus menuruti apa yang Tuhan mau. Nah, kita lihat di Keluaran 4 ayat 18 dikatakan gini. Dia Musa berkata kepada Yitro ya. Yitro itu dia punya mertua. Dia bilang, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Wah, pada saat ini Musa taat kepada Tuhan. Akhirnya dia bersama keluarganya, istrinya, dia pergi ke Mesir. Nah, bukan hanya itu, kalau kita lihat Tuhan juga Tuhan yang sangat prepare ya. Dia itu juga kasih assurance, kasih pegangan kepada Musa. Dia bilang kepada Musa begini. Dia bilang, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun,
Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Kalau kita lihat di sini, pada waktu kita baca tadi, ada satu hal yang ganjal, ya enggak? Apa yang dibilang? Bahwa Tuhan mau untuk Musa melakukan semua apa yang terjadi di Gunung Horeb di depan Firaun. Tetapi Tuhan akan mengeraskan hati Musa, bahwa mati Firaun, bukan Musa. Ternyata bahwa tidak mudah untuk bangsa Israel keluar dari Mesir. Firaun tidak akan seenaknya aja membiarkan bangsa Israel keluar. Nah, kalau kita lihat di ayat 22-23, Tuhan itu juga meminta Musa untuk memberikan peringatan kepada Firaun. Kita baca ya. Dikatakan di ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, dia bilang gini, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika ia menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anak yang sulung. Wah, teman-teman, kita lihat Tuhan ini nggak main-main ya. Benar-benar kalau kita bisa lihat bahwa Firaun ini ternyata tidak menghadapi Musa, tetapi Firaun ini menghadap siapa? Dia menghadap Tuhan Allah sendiri. Gila ya, berarti bukan antara Musa vs Firaun, tetapi antara Tuhan vs Firaun. Wah, akhirnya kita lihat ya, ini adalah satu assurance yang Tuhan kasih kepada Musa. Berangkatlah Musa. Kalau kita lihat, Tuhan ini kita Tuhan yang keren ya. Bayangin, belum sampai Musa ke Mesir, Tuhan melakukan sesuatu untuk Musa. Kita lihat di ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Nah, kalian ingat siapa Harun? Harun adalah kakak daripada Musa, yang dimana akhirnya kakak ini akan membantu Musa untuk berbicara kepada Firaun, karena waktu itu Musa bilang kan dia tidak bisa berbicara, tidak jago ngomong. Akhirnya Tuhan kasih Harun. Wah, keren ya. Tuhan ini bukan Musa yang datang ke Harun, tetapi Tuhan sudah suruh Harun datang untuk menemui Musa. Gila, Tuhan kasih penyambutan kepada Musa. Sekali lagi, Tuhan menepati janjinya bahwa Musa akan bekerja sama dengan Harun. Dan kita lihat ya, ini adalah pertemuan, bukan hanya reuni antara kakak adik, tapi juga pertemuan antara pemimpin bangsa Israel, ya kan? Dua pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. Nah, pada saat Musa ketemu, akhirnya ya udah, dia ngobrol-ngobrol sama Harun, dia jelaskan semua apa yang Tuhan perintahkan kepada Harun. Dia ceritakan apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan pada saat mereka membebaskan bangsa Israel. Nggak selesai sampai sana, mereka pun akhirnya share konten juga sama tua-tua bangsa Israel. Jadi mereka ngadain konferensi, dia ngajakin semua tua-tua bangsa Israel untuk datang ke dalam konferensi ini. Dan di situ pun Musa menceritakan apa yang Tuhan janjikan. Dan bukan hanya itu juga, Tuhan juga menunjukkan mukjizat yang Tuhan sudah tunjukkan kepada dia. Ingat nggak mukjizatnya apa? Tongkat jadi ular. Benar. Yang kedua apa? Tangan Musa yang masuk, keluar jadi kusta, setelah masuk lagi, keluar jadi sembuh. Benar. Pada saat itu mereka menunjukkan kepada tua-tua bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat apa respon para tua-tua bangsa Israel? Di ayat 31 dibilang bahwa percayalah, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Mereka percaya kepada apa yang dibilang kepada Musa. Wah, kalau kalian jadi bangsa Israel, atau kalian jadi tua-tua Israel pada waktu itu, bagaimana rasanya? Wah, kalian pasti rasa akhirnya ada suatu pengharapan. Kan kita bilang bahwa pada Tuhan bahwa kita memang mau untuk
diselamatkan karena mereka berasa tersiksa. Ada suatu titik terang, ada suatu cahaya di tengah kegelapan. Wah. Nah, kita lihat bangsa Israel pada saat itu adalah salah satu hal yang menjadi keraguan Musa. Sekarang kita lihat ya, bangsa Israel cek. Sekarang siapa setelah bangsa Israel? Firaun. Nah, akhirnya Musa dan Harun bersiap-siap menghadap Firaun. Kita lihat bagaimana pada waktu mereka berbicara kepada Firaun. Harun berbicara kepada Firaun begini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Nah, pada waktu itu Firaun gimana responnya? Apa gini-gini? Oh, no ya, enggak ya, ingat enggak kata Tuhan? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Terus kita lihat responnya dia di ayat 2, apa katanya? Siapa Tuhanmu? Emangnya dia siapa? Sampai aku harus dengerin. Aku yang enggak kenal sama Tuhanmu, dan aku juga enggak akan lepaskan bangsamu dari sini. Nah, waktu itu begitu dengar kayak gitu, apa Musa sama Harun langsung, ya sudahlah, enggak bolehlah aku pergi. Enggak ya. Dan kalau kita lihat, mereka tidak menyerah ya. Mereka berkata begini pada Harun, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Gimana responnya Firaun pada saat itu? Wah, Firaun semakin marah. Terus dia bilang gini, kalian itu ngapain? Dia bilang, mau buat apa bangsa Israel kalian gak ngerjain pekerjaan kalian? Gak ada pergi-pergi dari sini. Sekalian pergi, dia bilang. Wah, bahkan pada saat itu gak cuma sampai situ, dia juga bilang gini Firaun, kalian gak lihat tuh bangsa kalian begitu banyaknya, terus kalian mau suruh mereka untuk mereka berhenti dari pekerjaan mereka? Kalian tuh memang pemalas, malas kalian semua. Wih, kalau kita lihat teman-teman, Firaun tuh sangat marah dan geram. Dan bahkan pada saat itu dia memberikan perintah kepada budak-budak Mesir untuk tidak memberikan jerami kepada bangsa Israel. Jadi gini teman-teman, untuk membuat batu bata ya. Jadi kan mereka itu, bangsa Israel disuruh kerja paksa untuk membuat batu bata. Nah, zaman dulu batu bata itu dibuat dari campuran antara jerami dan juga tanah liat dan juga lumpur. Jadi akhirnya dibuat jadi batu bata. Dan mereka setelah dicampur itu semua, mereka dikeringkan di sinar matahari. Nanti bentuknya kayak gini. Nah, jadi pada saat itu bangsa Israel sebelumnya mereka itu dibantu oleh buruh-buruh Mesir, orang Mesir, untuk mereka mencari jerami. Jadi yang mereka lakukan, mereka cuma perlu mengambil jeraminya dari apa yang sudah dicari sama orang Mesir, untuk mereka campur, untuk mereka bikin batu bata. Nah, sekarang yang diminta sama Firaun adalah mereka suruh cari sendiri jeraminya. Jadi mereka suruh cari jerami sendiri, terus mereka suruh bikin batu bata. Sudah gitu apa? Kuotanya tidak boleh berkurang. Jadi bayangkan ya, mereka sudah susah payah membuat batu bata. Dengan hasil sekarang mereka harus mencari jerami juga. Teman-teman bisa bayangkan, kalau teman-teman lagi dalam posisi itu, sekarang kalian jadi bangsa Israel. Kalian sudah kesusahan untuk bikin batu bata, sekarang disuruh cari jerami lagi. Aduh, apa kalian tidak stres? Apa kalian tidak tambah capek? Benar, apakah kalian tidak tambah menderita? Benar sekali, bangsa Israel pada saat itu semakin menderita. Mereka semakin kesusahan. Dan akhirnya pada saat itu salah satu mandor orang Israel. Jadi mandor itu adalah bagian kepala ya, yang biasanya untuk
bagian tugas-tugas untuk menjaga. Jadi di mandor ini memberanikan diri untuk datang kepada Firaun. Dia menghadap kepada Firaun dan mengeluh. Dia bilang gini, Firaun, ini tidak mungkin kita ngerjain semua sendiri kalau jumlah batu batanya harus sama. Jeraminya juga nggak dikasih ke kita, malah kita harus cari sendiri. Kenapa kamu kok tega sih ngelakuin ini? Emang kita melakukan apa kepada Firaun? Sehingga pekerjaan kita tuh makin tambah dan kami semakin menderita. Wah, Firaun waktu dengar kayak gitu dia tambah marah ya, dia tambah semakin geram. Dia bilang gini, emang kalian tuh pemalas kalian semua. Makanya kalian itu mau keluar untuk menyembah Tuhan kalian supaya kalian tidak kerja toh. Sudah, kalian harus kerja. Mbak peduli, saya tidak peduli, pokoknya tidak ada alasan apapun. Kuotanya itu harus tetap sama. Tidak peduli bagaimana caranya kalian. Tidak peduli kalian mau bagaimana. Wah, aduh, bayangkan ya, mandor ini kan datang untuk mengeluh gitu, untuk minta keringanan daripada Firaun, minta belas kasihan daripada Firaun. Bukannya dapat belas kasihan, tambah dicerca. Dan akhirnya mereka kemana? Karena Firaun tidak bisa, mereka tahu nih kelihatannya Harun sama Musa. Mereka menghadap kepada Harun pada Musa. Apa yang mereka lakukan pada Harun dan Musa? Apakah mereka minta nasihat kepada Harun dan Musa? Ya apa nih caranya nih supaya kita bisa bikin batu bata yang sama kuotanya? Enggak ya. Mereka tuh tambah mengeluh kepada Musa dan Harun. Mereka bilang gini, di ayat 21 dia bilang gini, kamu, dia bilang Musa sama Harun, itu telah memberikan pisau kepada mereka, kepada Firaun dan juga teman-temannya ya, untuk membunuh kami. Jadi dia bilang gini, kamu tuh nggak bantu kami, tambah kamu tuh bikin tambah semakin parah, bahkan menjerumuskan kami lebih lagi. Waduh, kamu kalau jadi Musa gimana? Apa yang dilakukan Musa? Ya karena Musa dapat keluhan dari bangsa Israel, Musa mengeluh kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, nah loh, ya kan, aku sudah bilang nih, kan aku nggak bisa, dan kejadian deh kayak gini deh. Teman-teman, kalau kita di tengah-tengah mereka pada saat itu, kita akan bakal sedih banget, bener ya? Kesannya kayak kita di PHP. Kita jadi, maksudnya kita mau untuk mendapatkan keselamatan, tapi kok kita bukannya dibebaskan tambah menderita. Bukannya Tuhan mendengarkan keluhan kita, terus akhirnya kita dikasih jalan keluar. Nah, kita lihat ya, apa respon Tuhan setelah mendengarkan apa yang Musa katakan pada dia. Apakah Tuhan bilang, oh tenang Musa, besok langsung bisa keluar? Enggak ya. Tuhan tidak buat gitu. Ini adalah suatu proses yang Tuhan sudah bentuk. Dan salah satunya Tuhan berikan satu janji kepada bangsa Israel lewat Musa. Kita lihat ya di ayat 24. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari Mesir. Kita bisa lihat ya teman-teman, siapa nih tangan yang kuat? Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada Musa, bukan karena kehebatan Musa, bukan karena ketekunan dan ketaatan bangsa Israel, tapi itu semua karena kekuatan Tuhan. Jadi tangan yang kuat itu adalah menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa. Lihat bahwa pernyataan Tuhan itu tetap nyata. Walaupun kita tidak tahu di depan bagaimana, kita lihat bahwa Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan yang berkuasa. Ya, teman-teman, kita lihat pada saat itu mungkin bangsa Israel merasa bahwa dia di PHP, atau dia merasa kayak tadi kita di awal ya, waktu belajar cerita tentang hadiah gitu, kadang-kadang kita merasa kita di PHP. Teman-teman, kalau kita melihat keadaan bangsa Israel pada saat itu, kita coba untuk merasakan ya sama seperti tadi di awal ya, atau kalian misalnya mau dapat hadiah tapi kalian nggak dapat hadiah, ya kan, seperti kalian dikasih janji tapi kok tidak ada apa-apa, kok tidak ada respon apa-apa.
Bahkan bukan cuma itu, bahkan mereka pun semakin menderita, ya kan? Pada saat kita menerima janji Tuhan, lalu situasinya nggak berubah, bahkan bukan hanya nggak berubah, tambah semakin parah. Bagaimana respon kita? Ya kan? Kita akan kecewa, kita akan sedih, bahkan kita akan marah kepada Tuhan, dan juga kita bahkan mengeluh kepada Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Benar nggak? Kalau Lase lihat, iya memang emosi yang kita punya itu adalah suatu hal yang wajar. Pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang dijanjikan, bahkan sebaliknya tambah semakin parah, kita bisa lihat bahwa itu adalah suatu hal yang wajar sebagai manusia. Tapi kita lihat juga bagaimana Tuhan itu menunjukkan kepada kita, Dia memberikan janjinya. Kita lihat ya, apakah solusinya? Apa endingnya? Nah, kalau kita lihat cerita bangsa Israel ini masih belum selesai. Tapi cerita kita hari ini ditutup dengan janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Tuhan berkuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Bayangkan Firaun yang begitu besarnya, dia bisa saja membuat bangsa Israel menderita dan bahkan mungkin hampir mati kesannya ya. Itu pun tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan kita. Itu kebenaran yang harus kita pegang. Walaupun kesannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita tahu bahwa Tuhan berkuasa. Apapun situasinya, Tuhan berkuasa. Yang kita perlu lakukan adalah kita hanya percaya dan taat kepada Tuhan. Kalau kita lihat sama dengan keadaan kita sekarang, corona, ya toh, kita sudah hampir 2 tahun lebih di Indonesia. Mungkin kalian juga merasakannya bagaimana ya. Di awal sempat tinggi, ya oke, awal-awal memang banyak sekali yang kena. Begitu kita tahu bahwa ada 1 kasus langsung semakin tinggi. Setelah itu cukup mereda, naik lagi, kena Delta, ya kan? Setelah itu Delta turun lagi. Setelah rasanya, wah enak ini, sudah bisa keluar, sudah bisa sekolah, bisa ketemu teman, bahkan mungkin kalian ada yang sudah pergi jalan-jalan keluar. Naik lagi kena Omicron. Kita berasa bahwa Tuhan, ini apa yang Kau mau? Tapi Tuhan mengingatkan sekali lagi bahwa Tuhan berkuasa. Dia berkuasa atas corona ini. Dia juga berkuasa atas kehidupan kita. Yang kita perlu lakukan apa? Bahwa kita taat dan percaya. Pada saat ini Tuhan mungkin sudah menunjukkan sesuatu. Tuhan untuk mau kita melakukan sesuatu dalam kehidupan. Mungkin saat ini teman-teman sebagai anak, Tuhan mau untuk teman-teman taat kepada orang tua teman-teman. Juga mungkin sebagai murid, kalian teman-teman juga Tuhan mau taat sebagai murid, melakukan tugas kalian dengan baik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memang nggak mudah kalau kita lihat teman-teman, bahwa perjalanan kita pasti tidak mulus. Ada kadang-kadang kita berasa stres karena pekerjaan banyak atau tugas banyak. Atau pada saat ujian ternyata tidak sesuai dengan yang kita mau, padahal kita sudah berusaha mati-matian, ternyata tidak sesuai hasilnya. Tapi kita tahu bahwa kita menghadapi masalah, kita tetap menghadapi kesulitan, dan kadang-kadang situasi nggak membaik. Mungkin sudah kayak gitu, terus ternyata di keluarga ada masalah lagi dengan papa mama, mungkin pekerjaan mereka, atau mungkin ada yang kena penyakit dan segala macam. Rasanya kok kesannya bertubi-tubi, atau bukan satu selesai, ternyata ada satu lagi loh. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan tetap setia, Tuhan berkuasa, dan Tuhan memegang janjinya itu. Kita lihat ya di hafalan kita, sekalipun kita masih susah payah, Tuhan ada di sana. Dari Mazmur 37 ayat 23-24,
Ya, ini sama dengan nyanyian kita tadi, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak salah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan setiap dari kita terjatuh, tergeletak, sebab Dia akan selalu memberikan pengharapan. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat masa depan kita. Kita tidak bisa melihat apa yang di depan kita. Tetapi kita punya satu pegangan. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita tahu Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan berkuasa atas apa yang terjadi di dalam dunia ini. Mari kita katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan sana Tuhan. Kami juga nggak tahu bagaimana masa depan kami. Tetapi bantu kami Tuhan untuk bisa percaya kepada janji-Mu Tuhan. Tuhan, janji-Mu adalah janji yang teguh. Janji-Mu itu seperti kertas yang sangat tebal, yang tidak bisa dikoyakkan, yang tidak bisa hancur begitu saja. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang jadi dalam kehidupan ini. Engkau sudah menunjukkan pada kami lewat bangsa Israel juga bahwa Engkau berkuasa. Tuhan mau tunjukkan pada kami saat ini Tuhan. Bantu kami Tuhan, untuk kami bisa melihat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, sangatlah tidak mudah terus terang Tuhan, untuk kami bisa berharap dan berserah. Tapi kami mau Tuhan, Engkau bantu untuk kami berharap dan berserah kepada Engkau. Kami tidak mampu, tapi Engkau yang memampukan kami. Kami tidak bisa untuk taat sendiri, tapi Engkau yang bantu kami Tuhan, untuk kami bisa taat. Tuhan, sekali lagi Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk saat ini, untuk teman-teman yang mungkin dalam kesulitan, atau mungkin juga orang tua mereka, atau mungkin mereka ada yang saat ini keluarganya juga sakit. Engkau juga Tuhan yang pimpin dan sertai mereka. Engkau juga yang berikan kekuatan, Engkau yang berikan kesembuhan. Atau mungkin pada saat mereka berduka, saat ini berduka, Engkau juga Tuhan yang memberikan penghiburan daripada Engkau. Tuhan, biarlah kami bisa melihat terang-Mu. Biarlah janji-Mu itu seperti terang di tengah kegelapan, yang memberikan kami pengharapan di saat tidak ada pengharapan. Karena dunia tidak bisa memberikan pengharapan, hanya Engkau yang bisa. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jangan lupa bejana untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan lebih terbaik untuk kita. Kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang katakan pada hari ini, bagaimana kita tetap mau berserah, kita tetap mau percaya dan taat di tengah ketidakpastian, di tengah sesuatu yang tidak dia tahu di depannya bagaimana. Tapi kita tahu Tuhan berkuasa.
stay healthy, stay safe, and be blessing for others. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.